Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan juga tidak lupa untuk bahagia selalu setiap hari ya. Hari ini kita akan belajar kimia lagi. Kalian semua sudah siap belajar hari ini? Oke. Langsung saja, hari ini nanti kita akan belajar mengenai penyetaraan reaksi redoks. Nah, sebelum masuk ke sana, kita mengingat dulu materi sebelumnya mengenai reaksi redoks. Ada yang masih ingat nggak reaksi redoks itu reaksi yang seperti apa sih, teman-teman? Ya, jadi reaksi redoks itu reaksi yang melibatkan reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi. Oke, kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai cara penyetaraan reaksi redoks. Jadi ada dua cara penyetaraan reaksi redoks. Yang pertama itu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi, dan yang kedua adalah berdasarkan setengah reaksi. Hari ini kita akan membahas yang berdasarkan perubahan bilangan oksidasi terlebih dahulu. Sebelumnya, ada yang masih ingat bilangan oksidasi itu apa, teman-teman? Iya, jadi bilangan oksidasi itu adalah jumlah muatan positif atau negatif suatu unsur dalam suatu senyawa atau suatu ion. Bisa dilanjutkan ya. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama, di situ ada reaksi redoks. Ada MnO4- dan H2C2O4, kemudian menghasilkan Mn2+ dan CO2. Nah, di situ itu reaksinya udah setara belum? Ya, belum setara ya. Karena di sini jumlah Mn-nya ini di sebelah kiri ada 1, sedangkan di sebelah kanan ini ada 1 juga. Udah sama kalau untuk unsur yang Mn ya, teman-teman. Untuk unsur yang O, itu di sebelah kiri ada 4 ditambah 4, 8. Sedangkan di sebelah kanan itu ada 2. Jadi di sini unsur O-nya belum setara. Jadi reaksi redoks ini belum setara. Oleh karena itu kita harus menyetarakannya. Nah, penyetaraannya di sini berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Ada beberapa tahapan yang akan kita lalui untuk membuat reaksi ini itu setara. Nah, ini tahap yang pertama itu adalah menentukan bilangan oksidasi unsur. Jadi masing-masing unsur yang ada di dalam reaksi ini kita tentukan bilangan oksidasinya. Nah, seperti ini. Untuk unsur MnO4- itu kalian masih ingat kan kalau oksigen itu bilangan oksidasinya selalu -2. Selalu -2. Kemudian -2 dikali 4 itu -8. Jadi di sini adalah -8. Kemudian karena ini suatu ion yaitu MnO4- dan di sini muatannya berapa? Ya, muatannya adalah -1. Muatannya -1. Oleh karena itu, bilangan oksidasi dalam ion tersebut harus, kalau dijumlahkan itu, hasilnya harus -1. Makanya di sini Mn-nya adalah bilangan oksidasinya +7. +7 -8 adalah -1. Gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyain dulu? Masih ingat kan ya cara menentukan bilangan oksidasi unsur? Oke, kalau masih ingat kita lanjutkan aja ya. Jadi untuk yang H2C2O4 itu kita lihat lagi O-nya. O itu selalu -2. Ini -2. Karena ada 4, -2 dikali 4 adalah -8. Kemudian H itu selalu +1. +1 karena di sini ada 2, makanya dikali 2. +2. Kemudian karena ini suatu senyawa, jumlah bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Nih, di sini ada -8, kemudian +6, +2, maaf.
Nah, selanjutnya untuk C2-nya itu berapa supaya hasilnya ini tuh 0. Makanya di sini C2-nya adalah min 6. Nah, kemudian min 6 dibagi dengan 2 itu adalah min 3. Nah, oleh karena itu bilangan oksidasi dari unsur C adalah min 3. Kita lanjut ke bagian sebelah kanan. Ini Mn2+. Di sini muatannya adalah 2+, maka bilangan oksidasinya itu sama dengan muatannya, yaitu +2. Untuk yang CO2 itu bilangan oksidasi dari C adalah +4, sedangkan O adalah min 2. Ini sampai sini ada yang tanyain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke tahap yang kedua, yaitu menyetarakan unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Di sini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi unsur apa, teman-teman? Iya, ada unsur Mn dan juga unsur Mn dan unsur C. Nah, di sini dari +7 itu berubah menjadi +2, sedangkan C-nya ini dari +3, dia berubah jadi +4. Nah, jumlahnya itu, jumlah unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi itu disamakan terlebih dahulu. Di sini Mn-nya ada 1, kemudian di sebelah kiri udah ada 1, berarti sudah setara. Kemudian yang di sebelah kiri, C-nya itu ada 2. Sedangkan di sebelah kanan ini baru ada 1. Oleh karena itu, di sebelah kanan itu ditambahkan 1 C lagi, jadinya adalah seperti ini. 2 CO2. Gitu. Sampai sini ada yang tanyain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Bentar. Nah, di sini tahapan yang ketiga adalah menentukan perubahan bilangan oksidasi. Perubahan bilangan oksidasinya berapa? Tadi dari min 7 menjadi plus 7 menjadi plus 2. Dari plus 7 ke plus 2 itu berubah. Nah, berubahnya itu adalah 5, sebanyak 5. 7 kali 2 adalah 5. Nah, karena di sini dia berkurang, dari plus 7 menjadi plus 2 itu kan berkurang. Nah, kalau bilangan oksidasinya berkurang, itu reaksi reduksi atau oksidasi? Iya, reaksi reduksi. Jadi di sini adalah reduksi 5 elektron. Karena berubahnya itu berkurangnya adalah 5. Oleh karena itu reduksi 5 elektron. Kemudian kita lihat yang unsur karbon di sini adalah plus 3 menjadi plus 4. Nah, itu berubah juga ya teman-teman. Jadi bertambah dari 3 menjadi 4. Kalau bertambah berarti reaksi apa? Iya, reaksi oksidasi. Jadi mengalami oksidasi sebanyak 1 elektron. Oke, selanjutnya ada tahap yang keempat. Tahap yang keempat adalah menyamakan elektron dengan cara kali silang. Nah, di sini tadi kan kita melibatkan elektron ya, jadi reduksi 5 elektron, kemudian oksidasi 1 elektron. Nah, ini jumlah elektronnya belum sama. Oleh karena itu kita samakan. Nah, menyamakannya dengan cara kali silang. Jadi ini dikali silang. 1 dikali 5, kemudian 5 ini dikali 1. 5 dikali 1. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Jadi, ini dikali 1, kemudian yang ini, yang satunya ini dikali 3, dikali 5. Nah, nanti berarti unsur-unsur yang mengalami reduksi ini akan dikalikan 1. Jadi, MnO4- tetap NO4-, kemudian yang Mn2+ ini juga tetap Mn2+. Kalau yang unsur yang mengalami oksidasi itu dikalikan 5. Jadi ini karena H2C2O4, makanya nanti dia akan dikalikan 5. Jadinya 5 H2C2O4. Kemudian yang di sebelah kanan itu 2CO2 dikali 5. Jadinya 10 CO2. Gitu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi 5C2O4 menjadi
5C2O4, kemudian yang satunya adalah 10C2, 10CO2. Nah, sampai sini ada yang tanyain dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke tahap yang kelima. Yang kelima itu adalah menyamakan unsur O, H, dan juga muatannya. Nah, dalam menentukan ini, kita ada dua cara. Jadi, nanti di pertanyaan itu biasanya akan disebutkan, dimintanya itu dalam suasana asam atau dalam suasana basa. Nah, dua suasana itu cara menyamakannya juga berbeda, teman-teman. Nah, ini. Yang pertama kita bahas dulu yang suasana basa ya. Oke, jadi suasana basa itu yang kelebihan oksigen nanti ditambahkan H2O. Di sebelah kiri ini oksigennya ada berapa? Ya, ada 24 ya. Ini ada 4, kemudian 4 dikali 5, 20, 20 tambah 4, 24. Kalau di sebelah kanan ada berapa? 2 kali 10 ya, jadi 20. Nah, untuk sisi yang kelebihan kelebihan oksigen itu sebelah kiri atau kanan, teman-teman? Iya, sebelah kiri ya, sebelah kiri. Jadi yang ditambahkan H2O adalah sisi yang di sebelah kiri. Nah, ditambahkannya itu sebanyak selisihnya. Jadi karena selisihnya ini 4, 24 dikurangi 20 adalah 4, makanya nanti ditambahkan 4H2O. Nah, seperti ini. Ditambahkan 4H2O. Selanjutnya, sisi yang berlawanan, yaitu sisi yang di sebelah kanan, itu ditambahkan ion OH- dikalikan 2. Jadi karena ini tadi ada 4, ditambahkan 4, dikali 2, 8. Jadinya nanti ditambahkan 8 OH-. Nah, seperti ini teman-teman. Sampai sini udah bisa dipahami ya? Oke, kalau bisa kita lanjut ke yang suasana asam. Nah, kalau suasana asam ini adalah kebalikannya dari suasana basa. Kalau di suasana basa itu yang ditambahkan H2O adalah yang kelebihan, kalau yang di suasana asam itu yang kekurangan O. Jadi ditambahkan H2O. Sedangkan sisi yang berlawanan, karena ini itu asam, makanya ditambahkan ion H+. Nah, contohnya seperti ini ya. Karena tadi yang kekurangan di sebelah kanan, makanya di suasana asam ini yang akan ditambahkan H2O adalah yang sebelah kanan, sebanyak kekurangannya. Nih, sebanyak 4H2O. Kemudian, sisi yang berlawanan, yang sebelah kiri itu, akan ditambahkan H+ sebanyak jumlah H-nya itu harus sama. Jadi yang di sebelah kanan ini kan ada 8H. Oleh karena itu, di sebelah kiri itu nanti akan ditambahkan 8H+. Nah, seperti ini. Ini kalau kita cek, itu udah setara, teman-teman. Jadi Mn-nya ada 1 di sebelah kiri, di kanan juga ada 1, kemudian di sebelah kiri O-nya ada 4 ditambah 20 itu 24, di sebelah kanan pun udah ada 24, 20 ditambah 4. Kemudian untuk C-nya itu di sebelah kiri ada 10, di sebelah kanan juga udah ada 10. Jumlahnya juga sama, di sebelah kiri udah ada 8, sebelah kanan udah ada 8. Jadi reaksi ini udah setara. Ini. Sampai sini ada yang tanyain dulu? Oke, kalau nggak ada, sampai sini dulu untuk materi hari ini. Nanti untuk latihan soalnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian untuk hari ini. Tetap semangat belajar. Banyak belajar soal-soal karena udah kelas 12 ya. Nanti persiapan UTBK, jadi harus perbanyak latihan soal. Gitu, supaya kita lebih banyak tipe-tipe soal yang kita pahami gitu teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Sekian, terima kasih. Semoga ada manfaat yang bisa diambil hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.